Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ibu di pertemuan ke-6. Kali ini kita akan membahas tentang pengolahan limbah. Sebelumnya kan kita udah belajar tuh macam-macam limbah. Ada limbah padat, cair, gas, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar gimana cara mengolah limbah-limbah yang berbagai bentuk tersebut kayak gitu. Nah, pengolahan limbah ini dibagi menjadi dua secara umum. Nah, pengolahan limbah dalam negeri dan luar negeri. Yang akan kita bahas hari ini adalah pengolahan limbah di dalam negeri. Nah, pengolahan limbah dalam negeri. Semakin banyak limbah yang dihasilkan akan dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan. Gitu. Limbah yang dihasilkan ini bisa berdampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Nah, oleh sebab itu, perlu dilakukan pengolahan limbah untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas limbah. Yang pertama ada volume limbah. Jadi, semakin banyak volume limbahnya, maka kualitas limbah tersebut akan semakin rendah gitu. Yang kedua, kandungan bahan pencemar. Jadi, semakin bahaya kandungan bahan pencemar yang terdapat pada limbah, maka kualitasnya akan semakin turun juga gitu. Begitupun dengan nomor 3, frekuensi pembuangan limbah. Semakin banyak limbah yang dihasilkan, maka kualitasnya akan semakin rendah gitu. Nah, untuk mengatasi limbah ini perlu dilakukan pengolahan dan penanganan limbah. Nah, pengolahan dan penanganan limbah ini harus diperhatikan gitu. Karena ini menyangkut tentang kenyamanan dan kesehatan banyak orang di dalam negeri. Nah, oleh sebab itu, pengolahan limbah itu harus memperhatikan yang pertama, menjamin tempat tinggal atau tempat kerja yang bersih. Kedua, mencegah timbulnya pencemaran lingkungan lebih lanjut. Yang terakhir adalah mencegah berkembang biaknya hama penyakit. Nah, menanggulangi pencemaran lingkungan ini secara umum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengendalian yang non-teknis dan yang teknis. Pengendalian non-teknis itu merupakan suatu cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat merencanakan, mengatur, mengawasi segala bentuk kegiatan industri dan bersifat mengikat. Jadi sifatnya mengikat sehingga dapat memberi sanksi hukum bagi para pelanggarnya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada pengendalian teknis, yaitu suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara-cara yang berkaitan dengan proses produksi, seperti perlu atau tidaknya mengganti proses, mengganti sumber energi atau bahan bakar, instalasi pengolah limbah, atau menambah alat yang lebih modern atau canggih, seperti itu. Dalam hal ini, perlu juga diperhatikan gitu. Hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut adalah yang pertama mengutamakan keselamatan manusia, kedua teknologinya harus sudah dikuasai dengan baik gitu. Percuma kalau misalkan mengganti alat dengan yang baru tapi nggak paham cara menggunakannya seperti apa. Yang ketiga itu secara teknis dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. Nah, secara umum pengolahan limbah padat itu dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu ada penampungan dalam bak sampah. Ini kalau dalam skala rumah tangga berarti penampungan dalam bak sampah dalam rumah gitu. Misalkan di dapur, habis cuci piring, ditaruh di ember seperti itu. Nah, kedua itu pengumpulan sampah. Nah, pengumpulan sampah ini biasanya ditaruh di depan rumah atau di dekat di sekitar-sekitar komplek gitu. Jadi setelah terkumpul bisa diangkut gitu oleh petugas. Nah, setelah diangkut, selanjutnya akan dibuang ke TPA. TPA itu tempat pembuangan akhir. Nah, sampah yang sudah berada di TPA atau di tempat pembuangan akhir akan mengalami berbagai macam perlakuan. Misal, menjadi bahan makanan sapi atau ternak yang digembala oleh petugas-petugas TPA, atau disortir oleh pemulung, atau diolah menjadi pupuk kompos gitu. Nah, selanjutnya ada macam pengolahan limbah padat. Nah, kan seperti kita tahu ya, limbah padat itu dibagi jadi dua. Ada yang organik dan anorganik. Nah, yang pertama kita bahas sekarang adalah yang limbah padat organik dulu. Nah, secara umum, penanganan atau pengolahan limbah padat organik itu dibagi jadi tiga. Yang pertama ada composting atau pengomposan atau pembuatan kompos. Yang kedua ada biogas. Yang ketiga ada hog feeding. Hog feeding itu artinya pakan ternak. Gitu. Yang pertama tadi ada composting atau pengomposan.
Composting atau pengomposan itu merupakan penanganan limbah organik menjadi kompos yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk melalui proses fermentasi. Bahan baku untuk membuat kompos ini adalah sampah kering ataupun sampah hijau dari sisa tanaman, sisa makanan, kotoran hewan, sisa bahan makanan, dan lain-lain gitu. Dalam proses pembuatannya, bahan baku kompos ini akan mengalami dekomposisi atau penguraian oleh mikroorganisme. Jadi, kata kunci dari composting adalah dekomposisi. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pengomposan itu yang pertama ada ukuran bahan. Nah, semakin kecil ukuran bahan yang digunakan, maka akan semakin cepat proses pengomposannya gitu. Itu kan karena semakin kecil ukuran berarti semakin memperbesar luas permukaan bidang sentuh oleh sampah gitu. Jadi bakteri-bakteri nitrogen tadi lebih cepat bereaksi gitu dengan bahan bakunya. Yang kedua ada kandungan air. Nah, tumpukan bahan yang kurang mengandung air akan berjamur sehingga proses penguraiannya lebih lambat dan tidak akan sempurna. Tetapi, jika kelebihan air berubah menjadi anaerob dan tidak menguntungkan bagi organisme pengurai, jadi harus pas gitu, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Yang ketiga ini ada aerasi. Aerasi yang baik akan mempercepat proses pengomposan sehingga perlu pembalikan atau pengadukan kompos. Selanjutnya ada pH atau derajat keasaman. Supaya proses pengomposan berlangsung cepat, pH kompos jangan terlalu asam. Maka pada prosesnya perlu ditambahkan kapur atau abu dapur. Selanjutnya ada suhu. Jadi suhu optimal pengomposan itu berlangsung pada suhu 30-45 derajat Celcius. Terus ada perbandingan karbon dan nitrogen. Proses pengomposan dapat dihentikan bila komposisi karbon atau nitrogen mendekati perbandingan tanah yaitu 10-12. Yang terakhir, kandungan bahan sampah seperti lignin, wax, atau malam, selulosa yang tinggi akan memperlambat proses pengomposan gitu. Jadi perlu diperhatikan bahan baku yang akan digunakan. Nah, cara pengomposan itu secara umum ada 3. Yang pertama pakai alat yang disebut dengan komposter gitu. Nah, ini bentuk umumnya gitu, tapi ada juga yang bentuknya tuh bertingkat tabung. Jadi secara umum ya sama aja gitu kayak alat-alat yang lainnya. Jadi ada tabung, dalamnya ada saringan, terus ada pipa. Pipa ini dilubangin untuk lubang udara gitu. Nah, nanti sampahnya itu diletakkan di sini. Di sini buat sampah-sampah. Yang di bawahnya itu ada saringan. Maksudnya saringan itu berlubang ya. Jadi pupuk cair yang dihasilkan itu akan masuk ke bawah, akan masuk ke sini. Nah, kalau setelah masuk itu bisa dialirkan lewat keran seperti itu. Yang kedua ini ada kacing atau singkatannya bekas cacing. Jadi kacing, bekas cacing. Nah, kacing ini dibutuhkan bantuan cacing. Jadi cacing dimasukkan ke dalam bahan bakunya, kemudian cacingnya itu makan bahan baku, setelah itu kan dikeluarin tuh, habis makan dikeluarin lewat pembuangan. Nah, pembuangannya itu yang digunakan sebagai pupuk. Yang ketiga ada bantuan EM4. Tadi kan sudah dibilang ya, kalau misalkan pembuatan pupuk kompos itu membutuhkan nitrogen, tapi nggak jarang bahan baku yang digunakan itu kekurangan nitrogen, maka dibutuhkan bantuan bakteri EM4. EM4 itu singkatan dari Effective Microorganism 4. Gitu. Jadi ini bentuknya. Botolnya biasanya warna oranye gitu. Nah, kegunaan kompos. Nah, kompos dari bahan organik memiliki kegunaan memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan kemampuan tanah dalam melakukan pertukaran ion, membantu pengolahan sampah, mengurangi pencemaran lingkungan, membantu melestarikan sumber daya alam, membuka lapangan kerja baru jika proses pembuatan kompos ini bisa dilakukan secara massal gitu. Terus yang terakhir ada mengurangi biaya operasional bagi petani atau pecinta tanaman karena nggak perlu beli-beli lagi pupuk gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada biogas. Biogas merupakan pengubahan sampah organik yang berasal dari tinja manusia ataupun kotoran hewan menjadi gas yang dapat berfungsi sebagai bahan bakar alternatif gitu. Nah, kandungan dalam gas bio ini antara lain ada metana. Metana itu dalam komposisi yang terbanyak gitu metana. Kemudian ada karbon dioksida, ada nitrogen, ada karbon monoksida, oksigen, dan hidrogen sulfida.
Gas metana murni itu gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Jadi, supaya efektif, prosesnya itu membutuhkan tingkat kelembapan yang sesuai, suhu tetap, dan pH yang netral. Seperti itu. Yang terakhir ada hog feeding atau pakan ternak. Jadi ini simple aja, cuma namanya aja emang agak keren, tapi sebenarnya ya udah pengolahan sampah organik menjadi makan ternak. Misalnya, kalau di rumah ibu itu kalau makan kangkung, masak kangkung, yang batang atas sama daunnya jadiin makan kita manusia, ujungnya itu yang deket akar itu dikasih ke kura-kura gitu. Jadi bisa dimanfaatkan gitu oleh hewan-hewan ternak. Tapi kalau kura-kura kan bukan hewan ternak ya, tapi nggak apa-apa lah. Hewan peliharaan gitu. Nah, agar sampah organik yang sisa itu dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak, harus dipilih dan dibersihkan terlebih dahulu agar tidak tercampur dengan sampah yang mengandung logam berat atau bahan-bahan yang membahayakan kesehatan ternak gitu. Jadi perkara pengen hemat malah jadi mati-mati hewan ternaknya gitu. Jadi harus diperhatikan kebersihannya.